mimpi, terus akademik itu bisa dikejar dua-duanya. Sebagai orang tua, jadilah sahabat untuk anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat SKSata dimanapun kamu berada. Berjumpa dengan saya Nurianto yang akan bersama dengan kamu di SKSata Podcast untuk hari ini. Kita akan berbagi inspirasi, kita akan berbagi cerita yang siap banget memotivasi kamu biar lebih semangat lagi dalam belajar dan sebagainya. Dan hari ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh dua wanita cantik yang sudah berada di samping saya. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi, kalau di sini sudah ada, pasti sudah kenal ya, kalau anak-anak SMP sini udah pada kenal nih. Ada Kak Kirana. Halo Kak Kirana. Kak Kirana bawa siapa sih ini hari ini? Bersama mama saya. Halo, selamat pagi Tante. Halo. Boleh perkenalan diri dulu? Halo, saya mamanya Kirana, nama saya Mega. Oke, ada Tante Mega dan ada Kak Kirana di sini. Nah, kalau Tante Mega ini kan kita baru lihat ini ya, karena mungkin sering di belakang layarnya sama Kak Kirana gitu. Dan sekarang kalau Kak Kirana sering kita lihat di sekolah, tapi mungkin bisa perkenalan dulu lebih lanjut gitu. Kira-kira ini sebagai apa nih datang ke sini ya? Halo semuanya, saya Kirana Alamisya. Saat ini saya berada di kelas 9B, bersekolah di SMP Angkasa Adi Sucipto. Saya sedang menyandang gelar Miss Pretty Star Indonesia 2023. Yeay, sebagai Miss Pretty Star Indonesia 2023 ya, for your information aja nih Sobat SKSata ya, bahwa Kak Kirana ini akan bertolak ke Thailand, betul ya, di tahun ini, 1 bulan ke depan. Ya, jadi tinggal 1 bulan lagi Kak Kirana akan bertolak ke Thailand untuk mengikuti ajang Miss Pretty Star International 2024 ya. Wih, jadi persiapannya udah cukup padat ini ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan persiapannya Kak Kirana ke Miss Pretty Star gitu, tapi sekarang kita mau kepo dulu karena Kak Kirana adalah salah satu siswa di SMP Angkasa yang juga merupakan seorang model gitu. Ya, aduh, model nih ya kan. Nah, tapi kira-kira awal mulanya, asal muasal gitu. Kok bisa Kak Kirana jadi model? Tante boleh diceritain gak sih? Dulu itu Kiran waktu kecil, Kiran kecil nih ya, umur 5 tahun TK, itu dia seneng banget pakai heels saya, heels kerja. Ciri-ciri ya? Iya. Jadi terus habis itu dia sering mainin make up saya. Nah dari situ kan saya lihat, oh ini anak seneng sama hal-hal seperti itu. Terus tapi untuk runway belum. Belum, jadi Masih baru hanya gitu ya. foto aja untuk photoshoot seperti itu. Terus akhirnya ada lomba fotogenik, itu dia menang. Padahal saya juga tidak menargetkan ya, tapi alhamdulillah setelah itu dia vakum. Enggak. Jadi saya tuh enggak yang sistemnya yang harus kamu jadi, enggak. Tidak memaksakan Ya, harus selalu boleh. gitu ya. Dia mencoba apapun yang dia mau, silahkan asal positif. Jadi mulai pertama dia serius di dunia model itu kelas 6 SD. Kelas 6 SD, jadi sempat vakum dari habis TK itu sampai kelas 6 SD ya. Oke. Dia masih nyoba-nyoba dulu. Jadi saya bebasin sih kalau saya. Sedang pencarian ya. Supaya dia ya apa tanggung jawab juga kan. Ah iya betul. Oke deh, itu dari Tante ya. Jadi Kirana dari TK, kemudian sempat vakum, kemudian dari kelas 6 SD baru mulai lagi ke dunia modelingnya ya. Tapi dari Kirana sendiri kira-kira mulai muncul apa ya, rasa kayak oh ini passionku deh modeling tuh. Ini kayak bener-bener yang aku cari selama ini gitu. Itu mulai kapan? Sebenarnya waktu baru mau masuk SMP, itu tuh baru ada feel ke modelingnya. Karena mama terus keluarga mama juga tuh kebanyakan atlet gitu. Jadi ya dari kecil tuh pasti ikutnya ke mama, pasti ikut lihat volley, nonton volley, terus nyoba-nyoba main bola volley kayak gitu. Jadi kayak masih bingung waktu kelas 6 SD itu antara jadi atlet atau jadi model gitu. Oke, jadi sempet kayak mungkin krisis identitas kali ya. Ini mama sama keluarganya pada atlet nih, masa aku nggak atlet sendiri gitu kan. Terus kira-kira yang membuat Kirana kayak bener-bener feeling, oh ya udah deh, aku model aja gitu, nggak apa-apa lah, nggak atlet gitu. Karena waktu nyoba jadi atlet volley itu tuh ngerasa kurang nyaman sama sekitarnya, terus sama mainnya gitu kan. Terus pas nyoba di modeling nyaman sama dari agensinya, terus sekitarnya juga kayak pokoknya semuanya tuh suka banget gitu. Oke, jadi karena sudah nyaman dengan dunia modeling ya, jadi akhirnya oke deh, ini passion aku gitu. Tapi Tante, mungkin bisa disampaikan juga, Kirana ini setelah kelas 6 itu tadi kan masuk ke dunia modeling ya, apakah itu langsung terjun ke
apa namanya satu manajemen atau mungkin dilatih oleh tante sendiri? Iya, saya langsung gabungkan Kiran di salah satu manajemen di Jogja. Nah, habis itu ya dia ada juga latihan di rumah, tapi ada juga yang lebih fokusnya latihan di manajemennya. Jadi baru di situ dia ada runway. Yang tadinya dia juga hanya ingin foto saja, tapi pihak manajemen bilang, kamu bisa runway. Tadinya nggak percaya diri loh. Iya, krisis percaya diri juga Kiran tuh, tapi alhamdulillahnya bisa dia sekarang. Oke, jadi awalnya tidak percaya diri untuk runway ya, karena mungkin memang kalau runway kan banyak yang nonton ya Kirana ya. Kalau photoshoot kan yang nonton cuma fotografernya doang ya. Oke, jadi memang sebenarnya langsung, jadi setelah kelas 6 itu langsung dimasukkan ke agensi atau ke manajemen itu ya. Oke, jadi biar terbentuk Kirananya seperti itu. Dari dunia modeling, sekarang tiba-tiba itu Kirana menyandang satu gelar Miss Preteen Star Indonesia ya. Modeling ke pageant itu agak cukup ya jauh ya. Kira-kira ini kenapa nih? Boleh nggak dijelasin sama Kirana kok bisa tiba-tiba dari modeling tertarik ke dunia pageant itu gimana kira-kira? Awal mulanya karena salah satu coach di agensi aku tuh nawarin gitu. Oh ya. Gitu kan, karena udah lumayan lama juga di model. Terus kayak, oh kamu mampu gitu buat ke ajang pageantnya. Terus akhirnya ya boleh deh ikut gitu. Oke, jadi karena ada tawaran dari pihak manajemennya ya. Iya. Kalau dari tante sendiri setelah, tapi ini nawarannya langsung ke tante atau ke Kirana dulu tuh? Kirana dulu. Oh, Kirana dulu. Ya. Terus ketika cerita ke tante, reaksi tante Saya apakah support. langsung support Iya. ya? Karena bagi saya itu segala sesuatu hal yang positif untuk anak, saya harus sebagai orang tua dukung gitu. Oke, selain itu positif dan Iya. membawa hal baik untuk Kirana juga ya. Masa depannya Oke. kan bagus gitu kan, jadi ya udah. Oke, jadi ini bisa jadi tahap pertama ya. Ini pageant pertamanya Kirana ya? Iya. Oke, pageant pertamanya Kirana. Mungkin nanti ada pageant-pageant lain yang bisa diikuti Kirana ya. Oke, terus nih, kan berarti ikut pemilihan ya kan? Ikut pemilihan dari DIY, kemudian nasional, kemudian baru besok ke internasionalnya itu. Setelah kemarin terpilih di nasional sebagai Miss Preteen Star Indonesia gitu, kegiatan apa aja sih yang sudah diikuti oleh Kirana terkait dengan gelarnya dia sebagai Miss Preteen Star gitu? Kiran itu pernah juga sama diundang di Dinas Pendidikan untuk apa namanya, mengenalkan batik Parijoto ya. Oh, ya batik khasnya Sleman Iya. ya, batik Parijoto. Kemudian dia juga pernah sering menjadi quiz star ya Oh, ya. di beberapa event show. Dan selain dia tetap fashion show-nya tetap itu nomor 1, nggak bisa lepas itu, masih melekat model Masih melekat fashion ya. show-nya. Terus dia juga kemarin Ramadan itu tak bagi-bagi takjil gratis. Sebetulnya banyak agenda kegiatannya yang saya dan tim manajemen tunda, karena kan Kiran kelas 3. Iya. Bagi saya itu sebagai orang tua akademik nomor 1, jadi tetap harus diutamakan. utamakan. Jadi kayak dia untuk ketemu dengan anak yatim piatu, menyantuni kaum duafa, kegiatan dengan UMKM itu saya batasi dulu sampai selesai ujian. Oh, iya. Makanya mungkin sekarang nih udah selesai ujiannya, sampai Juni dia akan full banget. Kegiatan ya. Iya. Oke, jadi saya tertarik nih tadi antara akademik dan juga antara modeling ataupun pageant ini harus tetap seimbang gitu. Nah, kira-kira setelah menjadi Miss Preteen ini kan banyak kegiatan ya kan tentunya bagi Kirana itu, kira-kira itu mengganggu kegiatan akademiknya nggak sih Tante? Selama ini alhamdulillah enggak ya. Alhamdulillah tidak ya. Ya, karena kuncinya saya komunikasi. Jadi komunikasi sebagai orang tua saya ada di tengah-tengah, Iya. berkomunikasi ke pihak sekolah dan juga pihak manajemen supaya balance lah semuanya. Jadi tetap semua harus dikomunikasikan dengan baik biar berjalan dengan lancar juga ya. betul. Kalau dari Kirana sendiri, kegiatannya banyak ya? Iya. Capek ya? Lumayan. Tapi kira-kira dari rasa capek itu, kemudian kegiatan yang cukup padat gitu kan, kira-kira ganggu Kirana dalam pembelajaran di sekolah nggak sih atau di rumah gitu? Sebenarnya enggak ya, karena mama dari kecil tuh selalu ngajarin buat ngatur waktu. Ya. Buat membagi, buat modeling, buat main, buat belajar akademiknya gitu. Jadi udah terbiasa sampai sekarang. Ya, udah karena udah dibiasakan dari kecil ya, Tante ya. Gitu, jadi aman lah ya sekarang ya gitu. Sekarang sudah selesai nih. Habis ini berarti fokus ke kegiatan persiapan untuk ke Thailand. Oke, tapi sebelum ke persiapan ke Thailand deh Tante, perasaannya gimana sih punya Kirana yang tiba-tiba menyandang gelar Miss Preteen Star Indonesia ini? Yang pasti bangga banget ya, luar biasa bangga banget gitu. Nggak nyangka juga, karena anaknya basicnya pendiam, Kiran itu gitu. Tapi ternyata
Masya Allah, nangis loh saya waktu Kiran pegang piala, karena memang saya tidak menargetkan kamu harus juara, enggak. Saya bilang enjoy lah, it's your time. Sebagai dirimu, versi terbaik dari dirimu keluarkan. Gitu. Jadi nggak nyangka sebelumnya ya kalau Kirana bakal ya seperti ini. Bisa punya mahkota, punya piala, crown di situ, punya ses ya, oke. Nah itu berarti kalau Kirana sendiri perasaannya gimana? Tadi kan kalau mamanya kan bangga banget, tapi nggak nyangka. Kalau Kirana sendiri gimana? Sama sih bangga. Bangga Nggak sama percaya gitu. Karena emang nggak ada pengalaman di dunia pageant kan. Karena baru pertama kali ya. Terus akhirnya nambah pengalaman, terus nambah wawasan tentang dunia modeling, pageant, terus kecantikan kayak gitu. Oke. Setelah menyandang gelar Miss Britain ini yang tadinya nggak nyangka ternyata ya, aduh ternyata aku bisa gitu ya. Kira-kira ada beban tersendiri nggak sih bagi Kirana gitu setelah menyandang gelar Miss Britain ini, atau mungkin suka dukanya lah setelah menjadi Miss Britain ini? Nggak ada sih. Nggak ada ya, suka terus ya, suka terus ya. Pokoknya suka terus sampai nanti di Thailand juga harus suka terus ya, amin. Biar karena kalau sudah suka nanti membangun vibes positif juga kan bagi Kiran juga. Oke, bagus ya gitu ya. Soalnya kan kadang kan tuh apa namanya kalau misal udah udah dapat gelar dan sebagainya kan kadang aduh ada dukanya nih, ada sukanya, ada dukanya gitu. Kalau Kiran tadi suka terus ya, suka terus ya. Oke, nah ini kan sudah dinobatkan sebagai Miss Britain Star Indonesia 2023 dan akan mewakili Indonesia ke Thailand di bulan Juli ya, bentar lagi tuh kan, tinggal di depan mata gitu. Pasti banyak persiapan, prepare-nya pasti panjang banget ya kan Tante ya. Kira-kira yang sudah dilakukan persiapannya itu apa aja sih? Ya kayak nasional kostum itu sudah, kemudian kan banyak ada evening gown, final juga ada gownnya sendiri, terus talentnya, karena ada unjuk bakat juga kan, talent show. Gitu, terus ada kemarin itu sportwear-nya ada, swimwear-nya juga ada, tapi tetap saya dengan pihak manajemen itu sesuai dengan usia Kiran dan karakter Kiran, dan kami juga kan dari Indonesia ya, jadi tetap tidak mau yang gimana-gimana. Iya, yang aneh-aneh gitu enggak ya? Iya. Oke, jadi persiapannya cukup banyak banget ya Kiran ya. Tadi ada national costume nih, boleh disebut sedikit national kostumnya temanya apa? Milih sendiri nih. Ini yang milih Kiran atau dari pihak manajemen? Kiran. Ya. Kiran milih temanya terkait dengan national kostumnya itu apa kira-kira? Kayak ada pokoknya tuh bentuk-bentuk kambing gitu. Oh, bentuk kambing nih. Kerbau. Kerbau kambing nih. Oke, display sedikit ya, nanti kalau mau tahu lebih lanjut pantengin aja IG-nya Kiran ya kan? Iya betul. Karena kan sebelum berangkat juga nanti Kiran ada pigeon kelas tambahan. Oh, ada pigeon kelas tambahan. Jadi terus tetap ada public speaking-nya itu diperkuat. Oke, jadi ada belajarnya banyak ya, selain persiapan di modelingnya ataupun di persiapan di catwalk dan sebagainya, ada persiapan juga di public speaking-nya juga gitu. Berarti ada nggak sih hal baru yang dipelajari oleh dipelajari pada saat persiapan menuju ke Miss Britain ini? Hal baru apa gitu kira-kira yang sebelumnya belum pernah pelajari nih gitu. Hal barunya cuman ini sih, public speaking-nya tuh harus pakai bahasa Inggris. Iya. Kayak gitu kan. Itu nggak perlu pakai bahasa Indonesia aja ya, sama bahasa Jawa ya. Gitu, terus cara jalannya kan lebih lenggak-lenggok lagi. Iya, yang tadi saya sampaikan emang beda modeling sama pageant ya kan. Tapi sudah sejauh ini kan itu hal-hal barunya ada public speaking sama catwalk tadi ya. Tapi sejauh ini apakah sudah ada progres tersendiri dari Kiran? Sudah ada tapi ya masih gitu. Masih bisa lah ya. Oke. Terus persiapan public speaking-nya tadi, berarti belajar ke bahasa Inggris, bahasa Inggris ya, bahasa asing. Merasa kesulitan nggak sih Kiran untuk belajar ini tuh? Enggak sih, karena emang suka nonton film juga, jadi kayak suka belajar-belajar juga dari film gitu, bahasa Inggris sama grammarnya. Oke, jadi ini mungkin bisa jadi contoh ya sama Sobat Wisata ya, cara belajarnya Kiran tuh kalau untuk bahasa Inggrisnya tadi dari nonton film tuh kan, belajar yang fun gitu kan, menyenangkan, selain dapat insight dari filmnya, dapat juga cara belajar yang baik untuk bahasa Inggrisnya gitu ya. Oke. Kalau itu kan dari Kiran, kalau dari Tante Mega nih, persiapan yang mungkin emang disiapin buat Kiran banget sebelum ke Thailand ini apa yang khusus mungkin buat Kiran?
Khusus doa. Oh, doa ya pasti ya itu ya. Selalu ya pasti ya, mulai dari sekarang sudah didoakan selalu ya. Semuanya bagi saya khusus dan spesial karena ini anak satu-satunya. Oh, ini semuanya pokoknya untuk Kirani ya. Semua untuk Kiran, jadi nggak ada yang benar-benar khusus, gimana, semua khusus dan semua spesial untuk Kiran. Oke. Yang terbaik dari versi Kiran dan juga saya dan tim manajemen. Oke, jadi Dan doa ini loh dari SMP iya, Angkasa juga. betul. Kita tetap ya dari SKSata tetap semua sobat SKSata mendoakan semoga Kiran tuh diberikan kelancaran nanti ketika di Thailand gitu ya. Jadi bisa membawa nama baik Indonesia tentunya. Nah, berarti kalau misal dihitung kematangannya persiapan nih Kiran, kamu kira-kira nih persentase aja dari 1 ke 10 lah. Kira-kira udah berapa? 8,5. 8,5. Udah siap banget, udah ready banget ya. Udah siap banget untuk bertanding di kancah internasional gitu. Tapi selain di apa nanti public speaking, kesulitannya Kiran sendiri untuk persiapan ini apa sih? Di talentnya sih. Talent. Oh ya, kira-kira talentnya ini jadi kepo kan, saya talentnya itu mau nampilin apa nih kira-kira? Tadi kalau national kostumnya kan yang kerbau ya. Minahasa lah. Minahasa ya, maksudnya, album Kiran. Minahasa ya. Kalau talent show-nya nih mau apa nih? Nyanyi kah atau nari kah atau apa? Oh, nari. Tapi nari daerah bukan modern. Oh, tari. Oh, berarti bukan dance modern tapi tarian daerah ya, kontemporer gitu ya. Itu yang cukup sulit bagi Kiran ya. Karena tari modern, tari daerahnya tuh nggak cuma satu. Oh, jadi digabung. Modifikasi. Oh, jadi di-compare sama beberapa daerah gitu ya. Jadi ada berarti untuk saat ini persiapan juga ada private tersendiri untuk yang bagian talent ya. Iya. Ini private terus. Bahasa Inggris private, talent Private juga private, gitu ya. pigeon class nanti. Oke, harus semangat ya Kiran ya. Oke, jadi masih meskipun waktunya tinggal sebentar lagi, tinggal 1 bulan lagi, tapi masih bisa dimaksimalkan ya Tante ya untuk persiapan Kiran ini menuju ke internasional gitu. Nah, sekarang Kiran mungkin bisa disampaikan ke sobat SKSata yang ada di rumah, mungkin yang lagi nonton podcast ini, yang memotivasi, karena kan tetap ya saya yakin untuk persiapan ataupun untuk membagi waktu dengan kegiatan sekolah tuh pasti berat ya kan, tapi bisa melalui sampai sekarang sudah selesai ujian juga gitu. Kira-kira yang memotivasi Kiran tuh apa sih? Yang penting tuh selalu percaya kalau mimpi terus akademik tuh bisa dikejar dua-duanya tanpa ada kendala gitu. Dan ada niat juga sebenarnya. Kalau nggak ada niat sama aja bohong gitu. Oke, jadi hal yang perlu ditekankan ada di sini niat ya. Iya, Kalau nggak ada niat ya sama aja gitu semuanya ya. Stuck terus. Mungkin kalau misal nih bisa menyampaikan ke sobat SKSata yang lagi di rumah, mungkin tiba-tiba mereka di depan kamu nih, kamu pengen nyampein apa sih ke mereka? Tetap semangat buat belajar, terus jangan keseringan main karena apa ya, fokus ke masa depan tuh perlu banget walaupun ya masih masa-masa remaja pasti ada mainnya gitu kan, tapi tetap aja belajar tuh harus jadi nomor 1 gitu buat masa depan, karena buat aku sendiri masa depan tuh pasti harus tergapai gitu karena udah selalu di planning gitu sih. Oke, terima kasih ya Kiran ya. Jadi harus mempersiapkan di planning segala sesuatunya ya, dan harus percaya diri gitu. Oke, sekarang ke Tante Mega nih, sebagai orang tua nih, saya tuh salut loh ya karena bener-bener jarang kita menemukan orang tua yang aware dengan apa yang dimiliki oleh anaknya gitu. Kadang kan sekarang orang tua tuh lebih ke kayak ya udah ya kamu mau jadi apa terserah kamu jadi apa gitu, kita dukung aja. Tapi kalau Tante Mega ini kayak jor-joran sekali gitu mendukung Kiran ya kan. Kira-kira mungkin yang mau disampaikan ke orang tua yang lagi mungkin mendampingi sobat SKSata ini lagi nonton gitu, biar mereka juga bisa aware dengan passionnya anak gitu. Kira-kira apa yang mau disampaikan oleh Tante? Ya, kalau saya sebagai orang tua, jadilah sahabat untuk anak. Kalau dibilang jor-joran, kayaknya semua orang tua jor-joran ya untuk anak, ingin yang terbaik. Kata saya juga apalagi Kiran itu anak satu-satunya nih gitu kan. Jadi ya saya cari uang kasarnya untuk siapa kalau bukan untuk Kiran gitu kan. Jadi dari saya sih itu, jadilah sahabat untuk anak. Jadi apapun anak yang mau kita dukung, kita support selama itu positif. Tapi tetap kita mengawasi, kita memanage dia. Oh seperti ini. Tapi bukan yang nggak boleh gini kamu harus gini. Enggak. Tapi yang oh ya udah kasih dia pilihan, kasih dia kesempatan untuk berbicara supaya apa? Akhirnya alhamdulillah seperti Kiran bertanggung jawab dengan apa pilihannya gitu. Jadi kita harus benar-benar menjadi sahabat
walaupun sebetulnya gitu ya. Agak gemes gitu ya. Oke, jadi karena menempatkan diri sebagai sahabat itu kan jadi lebih deket ya, gitu. Kalau cuma temen aja kan kadang jauh tuh ya. Iya. Kalau sahabat deket ya, oke. Iya. Jadi sedekat itu nih Kiran sama Mama ya. Iya. Deket banget ya. Walaupun oke. kayak Tom and Jerry kadang-kadang. Tetap sih kalau itu kayaknya ya anak dan orang tua tuh tetap pasti ada momen-momen Tom and Jerry-nya Iya. ya. Sedekat apapun pasti kalau nggak ada nanti nggak rame Tante. Betul. Oke deh, terima kasih ya Tante, terima kasih juga Kiran. Jadi itu hal yang sudah disampaikan oleh Tante dan juga Kiran, saya yakin ini pasti bermanfaat banget bagi sobat Eksasata yang lagi nonton podcast ini karena banyak yang mungkin anak-anak atau seusia, remaja seusia Kiran ini mungkin masih bingung di mana sih passion aku, di mana aku harus ngapain sih ini biar bisa kayak teman-teman, apakah aku harus ikut ini, harus ikut itu kan. Jadi mereka kayak kalau peribahasa dalam bahasa Indonesia tuh kayak bagai air di daun talas gitu kan. Daun talas yang ngalor ikut ngalor dan terus ngidul gitu kan. Jadi masih bingung. Tapi kan kalau Kiran ini kan sudah sebagai benar-benar prototype yang benar-benar sudah nyata nih. Kiran sudah menemukan bahwa passionnya itu di dunia modeling dan juga pageant. Jadi mungkin bagi sobat Eksasata yang sekarang masih bingung gitu kan, pengennya kemana? Nah, tadi udah dapat pesan dari Kak Kiran, yakin aja dan percaya diri ya, sama niat jangan lupa gitu. Dan untuk orang tua ya, untuk Bapak Ibu yang mungkin juga lagi menyaksikan tayangan ini, tadi dapat pesan nih dari Tante Mega ya, jadilah sahabat karena emang kalau kita sudah menjadi sahabat itu kita akan kedekatan dengan anak itu akan lebih dekat ya. Dan kita bisa tahu lebih dalam lagi terkait dengan putra-putri kita. Jadi kita bisa tahu tuh Ya, bakatnya kemana. bener, arahnya kemana, kita bisa bantu mengarahkan dan sebagainya sebagai sahabat ya. Oke, terima kasih itu sudah berbagi, sudah sharing di SK1 Podcast hari ini. Terima kasih ya Kiran ya. Pokoknya saya selaku perwakilan dari SK1 ini benar-benar mendoakan deh semoga perjalanan Kiran ini untuk persiapan menuju ke Thailand itu dipermudah ya. Tadi kan katanya public speakingnya agak susah ya sama talentnya ya. Semoga dipermudah juga nanti ya. Dan harapannya sih bisa lancar ketika di Thailandnya juga. Dan siapa tahu nanti pulang-pulang menjabat gelar-gelar yang tidak terduga ya. Bad Ascot, Bad Evening Gown mungkin dan sebagainya ya. Oke, pokoknya semangat terus. Dan buat Tante terima kasih ya. Dan selalu dukung Kiran jadi seperti ini dan semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa menjadi inspirasi bagi sobat Eksasata maupun Bapak Ibu yang sedang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih, itu saja. Terima kasih semua sobat Eksasata yang sudah menyaksikan podcast kita pada hari ini. Ya, sedikit tapi saya yakin itu bisa menginspirasi semuanya. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Jadi akan ada episode lain dengan bintang tamu yang tidak kalah menginspirasi juga, yang tidak kalah memotivasi juga. Jadi stay tune aja di podcastnya Eksasata. Oke, saya Rianto pamit undur diri. Kirana juga pamit undur diri, Tante Mega pamit undur diri. Selamat pagi, dadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am sitting all alone now. I'm nervous to the bone. The lack of patience drives me crazy. So I keep staring at my phone. Yes, I'm falling.